Kami dari kelompok 10, kenalan dulu yuk. Halo teman-teman semuanya, kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya Ananda Intan Fadila Yahya. Saya Jihan Salsabila. Oke, halo, perkenalkan nama saya Andi Restu Auludin Halik. Saya Maulidini Aziza. Kami akan membahas tentang kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Yuk simak bareng-bareng. Definisi kekerasan seksual. Menurut Dinas, Mas Lihat tahun 2006, kekerasan seksual itu merupakan kekerasan terhadap anak yang berupa tindakan, lalu menunjukkan hal-hal yang berbau pornografi kepada anak. Selanjutnya, memegang alat kelamin anak tersebut, dan yang terakhir itu menunjukkan alat-alat kelamin yang pelaku punyai terhadap anak. Kronologi kasus. Oke, di sini saya dan teman-teman ingin menyampaikan sebuah edukasi dan contoh kasus kepada kalian semua tentang seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun yang diperkosa oleh ayah tirinya, dan bahkan ibu kandungnya pun belum mengetahui itu. Nah, cerita ini udah viral di media sosial, terutama di TikTok. Anak mengaku sudah berusaha untuk kabur, namun pintunya ditutup oleh ayah tirinya. Nah, anak ini selalu takut untuk berada di lingkungan sekitar ayahnya karena trauma akan kejadian tersebut. Dampak-dampak yang akan terjadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 dampak yang terjadi akibat trauma dari kekerasan seksual menurut Finn Kehlor dan Brown tahun 2002. Nah, dampak yang pertama itu ada pengkhianatan. Pengkhianatan itu hilangnya rasa kepercayaan diri anak, atau anak itu nanti timbul perasaan merasa dihianati. Nah, kemudian yang kedua ada trauma secara seksual. Trauma secara seksual ini terjadi jika anak sudah tumbuh menjadi dewasa. Itu akan menyebabkan si anak ini nanti mempunyai rasa trauma untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya akan timbul perasaan tidak berdaya. Nah, di sini anak itu akan mengalami berbagai mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang disertai dengan rasa takut. Nah, yang terakhir ada stigmatization. Nah, kalau ini anak menjadi merasa bersalah, menjadi malu, dan memiliki gambaran yang buruk mengenai seksual. Siapa sih yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini? Nah, siapa sih korban dari kekerasan seksual ini? Korban dari kekerasan seksual ini yaitu adalah anak di bawah umur yang diperkosa, dianiaya, atau hal-hal lain yang dilakukan oleh pelaku dalam konteks seksual kepada anak yang masih di bawah umur. Pencegahan. Oke, selanjutnya ada tindakan yang dapat kita lakukan sebagai pencegahan dan penanganan untuk kekerasan seksual. Yang pertama ada restitusi. Nah, restitusi itu adalah menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada bagi korban sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mengharuskan pemulihan. Oke, yang kedua ada kompensasi. Nah, akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dan diperkirakan nilainya yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti kerusakan fisik, kerusakan mental, lalu ada kesakitan, penderitaan, dan tekanan batin si anak, lalu ada kesempatan yang hilang termasuk pendidikan dan biaya medis serta biaya rehabilitasi. Lalu yang ketiga ada rehabilitasi yang disediakan pelayanan hukum, psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan dan tindakan untuk memulihkan martabat dan keadaan reputasi sang korban. Lalu yang keempat ada jaminan kepuasan dan ketidak berulangan atas pelanggaran yang menimpa si korban. Oke, mungkin itu saja edukasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.